Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Coy di sini. Sebelumnya kita ngopi dulu ya, Lor, biar fresh. Mantap. Seperti yang saya bilang kemarin, di sini kita akan belajar bareng tentang saham. Apa itu saham? Ciri-ciri saham itu bagaimana, terus cara pembeliannya bagaimana, cara menjualnya bagaimana, dan apa sih keuntungannya saham itu. Halo, piye Lor? Wis ngopi apa durung? Nek wes, ayo lanjut digas. Saham. Apa sih itu saham? Saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi, saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsi saham yang dimilikinya. Misalnya, Lur, ada sebuah perusahaan besar, anggaplah PT Indonesia Merdeka Tbk. Saya membeli saham tersebut 1%. Misalnya perusahaan tersebut untung 100 triliun. Makanya ya, misal 100 triliun, maka saya yang mempunyai saham 1% berhak atas keuntungan 1 triliun. Misal perusahaan Indonesia Merdeka tersebut mempunyai aset 100 triliun, maka saya yang mempunyai saham 1% pun juga berhak atas aset 1 triliun tersebut. Ketika akhir tahun biasanya bagi dividen, dan dividen itu keuntungan, maka saya juga berhak mendapat keuntungan sesuai dengan porsi saham yang saya miliki. Sudah paham, Lur? Lanjut. Perusahaan atau emiten saham disingkat menjadi 4 huruf. Contoh, Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia itu kalau di Bursa Efek disingkat BBCA. Bank Rakyat Indonesia disingkat BBRI. Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom disingkat TLKM. Unilever disingkat UNVR. Aneka Tambang disingkat ANTM. Mayora Indah disingkat MYOR. Semuanya disingkat menjadi 4 huruf. Itu ciri-ciri emiten atau perusahaan tertulis di Bursa Efek. Sistem pembelian saham itu bagaimana? Ya, sistem pembelian saham adalah sebagai berikut. Pembelian saham minimal adalah sebesar 100 lembar atau bisa juga disebut 1 lot. Contoh sederhananya, di sini ada tabel ya, Lor. Ada tabel. Harga MYOR berada di harga 2.220 per lembar, sehingga memerlukan biaya minimal 222.000 untuk dapat memiliki saham MYOR. Kenapa 222.000 lembar? Ya, karena tadi 1 lembarnya harganya 2.220 dikali 100, maka menjadi 222.000 rupiah untuk membeli 1 lot saham Mayora Indah. Contohnya lain, di sini ada ULTJ. ULTJ harganya 1.560 per lembar saham, maka
dikalikan 100 lembar itu adalah angka pembelian minimum kita. Jadi untuk membeli saham Ultra Jaya minimum kita memerlukan dana Rp156.000. Sampai di situ ada yang masih belum paham? Piye lur? Wis paham durung? Nek durung ngopi dhisik. Nah, terus keuntungannya dari berinvestasi saham itu apa sih, lur? Keuntungannya itu apa yo? Apa sih? Kok do pengen saham? Nah, seperti ini. Keuntungan dari berinvestasi saham itu dapat berupa dua hal, yaitu capital gain dan dividen. Nah, capital gain adalah keuntungan yang didapatkan dari selisih harga antara harga beli dengan harga jual. Contoh, Budi membeli saham Bank BCA sebanyak 200 lembar atau 2 lot. Saat harga saham BBCA berada di harga 30.000 per lembar saham. Artinya, modal Budi adalah 6 juta rupiah. 6 juta itu didapat dari mana? Ya tadi 30.000 dikali 200. Kan belinya 2 lot ya, bukan 1 lot. Kalau 1 lot berarti 3 juta. Jadi Budi memerlukan modal 6 juta rupiah untuk membeli saham 2 lot tadi. Nah, setelah menyentuh harga 33.000 per lembar, Budi berencana menjual harga seluruh sahamnya sehingga modal akhir Budi menjadi 6.600.000 rupiah. Kesimpulannya, capital gain Budi adalah 600.000 atau 10% dari modal awal. Piye lur? Enak kan? Dari modal 6 juta, beberapa hari saja atau mungkin beberapa jam saja biasanya saham itu kan relatif naik turun. Jadi kita beli di harga bawah, jual di harga atas, bisa jadi. Jadi enggak lebih dari sebulan pun insya Allah kalau kita sudah paham, kita bisa mendapat keuntungan 10% dari modal awal tersebut. Dan berlaku kebalikannya. Tapi kita positive thinking saja. Kalau kita membeli saham yang memang perusahaan bagus, saat harganya turun tidak usah dijual, insya Allah naik sendiri. Lanjut ya lor, sudah paham kan? Kalau belum paham silakan di komen. Iya lor, mas paham durung? Nek durung ngopi dhisik. Yang kedua adalah keuntungan dividen. Dividen adalah pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Dividen umumnya dibagikan kepada pemegang saham sekali atau 2 kali dalam setahun. Adapun perusahaan yang tidak memberikan dividen karena tidak menghasilkan laba sama sekali. Nah, ada juga yang tidak membagikan dividen itu karena keuntungannya untuk ekspansi pabrik. Biasanya seperti itu. Contoh, Budi membeli 1.000 lembar atau 10 lot lembar saham Bank BRI. Perusahaan BRI berencana membagikan dividen sebesar 160 lembar 160 per lembar saham ya, pada tanggal yang ditentukan. Sebagai pemegang saham Bank BRI, maka Budi berhak mendapatkan dividen sebesar Rp160.000. Nah, intinya jika misalnya kita mempunyai saham Bank BRI tadi dan kita tidak menjual sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan dividen, maka kita berhak atas dividen tersebut atau mendapat pembagian laba. Jadi enak toh. Kita investasi saham itu mendapat keuntungan 2 hal, yaitu
keuntungan capital gain ataupun selisih harga ataupun dividen laba tahunan. Kalau saya sih enak banget, dan saya kalau nggak bekerja pun juga nggak masalah. Sekian dulu ya lor, lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.